Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan review jurnal yang berjudul tentang penerapan persamaan Morrison untuk estimasi gaya yang diinduksi oleh gelombang soliter internal pada silinder melingkar. Yang disusun oleh saya sendiri yaitu Abdul Salam dengan NIM 14181002. Yang kedua ada Francisco Ahmad Saifullah dengan NIM 14181014. Yang ketiga ada Julianto Pangestu dengan NIM 14181016. Dan terakhir ada Muhammad Adi Arifianto dengan NIM 14181020. Pada penjelasan ini saya akan menjelaskan tentang pengantarnya. Gelombang soliter internal terjadi antara dua lapisan cairan dengan kepadatan yang berbeda. Kecepatan yang diinduksi gelombang bisa sangat besar dan menyebabkan kerusakan pada marine engineering struktur seperti pengeboran minyak kering dan pipa. Metode numerik digunakan untuk memeriksa penerapan Morrison persamaan untuk estimasi gaya yang diinduksi oleh gelombang soliter internal pada tumpukan silinder. Rangkaian simulasi pertama adalah 3 dimensi. Silinder selesaikan komputasi resolusi tinggi yang bertujuan untuk menghitung file gaya yang diberikan pada tiang silindris secara langsung dengan mengintegrasikan tekanan dan kekuatan kental. Tumpukan silinder diabaikan pada set kedua simulasi, dan studi numerik 2 dimensi dapat digunakan. Data kecepatan di lokasi silinder kemudian digunakan untuk mengevaluasi gaya dengan persamaan Morrison. Konfigurasi numerik atau OpenFrom adalah digunakan untuk perhitungan dalam penelitian ini. OpenFrom adalah open source perangkat lunak untuk dinamika fluida komputasi. Domain komputasi adalah bagian tertutup dari 10 meter lebar dikali 30 meter panjang dan 5 meter tinggi. Silinder melingkar dengan diameter 1 meter dan tinggi 5 meter ditempatkan di tengah-tengah domain untuk set simulasi pertama. Domain komputasi terutama disusun dengan grill kubus panjang sisi 0,1 meter dan lapisan batas ditambahkan di sekitar silinder untuk menghitung gaya oleh fluida. Kepadatan bagian atas di bawah lapisan diinisialisasi masing-masing sebagai 1000 kg meter kubik dan 1030 kg meter kubik. Medan kecepatan awal disetel ke 0 dan langkah kecepatan H ditutup ke batas kiri digunakan untuk memicu gelombang soliter internal. Metode pembangkitan gelombang internal mudah dikonfigurasi dan digunakan secara luas dalam percobaan laboratorium dan numerik. Dalam hal ini, dipelajari 3 hal yang berbeda langkah kepadatan digunakan H1, H sama dengan 1 meter, 1,5 meter, dan 2 meter. Semua simulasi numerik terintegrasi 50 detik. Ketika gelombang soliter internal yang dihasilkan telah melewati lokasi silinder, gaya yang dihitung pada silinder dan bidang kecepatan di lokasi silinder disimpan pada interval 0,1 detik. Gaya pada silinder dihitung sebagai jumlah tekanan normal dan kental tangensial kontribusi. Evolusi temporal antarmuka kepadatan di lokasi silinder dan evolusi temporal dari gaya yang dihitung secara langsung dan yang diperkirakan oleh Morrison. Perbandingan antara gaya yang dihitung dan diprediksi oleh Morrison persamaan. Hasil numerik diperiksa untuk memverifikasi prediksi dengan persamaan Morrison. Evolusi temporal antarmuka kepadatan di lokasi silinder ditunjukkan pada gambar 4, yaitu gambar yang sebelah kiri. Dapat dilihat bahwa tipe depresi dan gelombang soliter internal asimetris dihasilkan dan membuat dalam domain komputasi. Amplitudo gelombang adalah kira-kira setengah dari tinggi langkah kepadatan awal yang sesuai.
Gelombang utama diikuti oleh jejak frekuensi tinggi skala kecil gelombang. Variasi temporal gaya yang dihitung langsung di silinder dan yang dihitung dengan persamaan Morrison dengan berbeda konvensi. Drag untuk H sama dengan 1 ditunjukkan pada gambar 5 yang sebelah kanan. Pengaruh dari konvensi inersia Cm dapat dibandingkan sebagai gaya inersia terintegrasi adalah 0. Selanjutnya adalah evaluasi temporal gaya yang dihitung langsung, gaya hambat, empiris, dan gaya inersia. Persamaan empiris alternatif untuk memperkirakan gaya-gaya pada silinder dari hasil yang ditunjukkan di atas. Maka dapat ditegaskan bahwa Morrison persamaan tidak dapat memprediksi gaya yang diberikan oleh gelombang soliter internal. Silinder melingkar masih tertarik untuk mengetahui apakah ada persamaan empiris sederhana yang dapat memperkirakan gaya dengan cukup baik. Karena rumus empiris adalah komputasi yang efisien dan praktis, digunakan untuk tujuan teknik. Teknik persamaan Morrison adalah kombinasi linear dari gaya inersia dan gaya drag dengan koefisien yang ditentukan oleh percobaan. Perlu dicatat untuk percepatan konvektif diabaikan dalam persamaan Morrison ini. Asumsi ini masuk akal untuk gelombang permukaan beramplitudo kecil, tetapi tidak berlaku untuk gelombang soliter internal. Untuk itu, ketidaklinearan tidak dapat diabaikan. Cara yang intuitif adalah dengan memulihkan file turunan total dalam persamaan Morrison dan periksa apakah itu meningkat prediktabilitas rumus empiris secara signifikan. Modifikasi persamaan Morrison ditulis sebagai gaya total diturunkan dengan mengintegrasikan. Selanjutnya, sebelum memilih koefisien yang sesuai untuk persamaan 10 atau 11, unit nilai untuk koefisien inersia dan drag diadopsi untuk memeriksa evolusi temporal gaya inersia dan gaya hambat seperti yang ditunjukkan pada gambar 6. Evolusi temporal gaya inersia menunjukkan bentuk sinusoidal sebagai gelombang soliter internal melewati silinder melingkar. Dari evolusi temporal dari komponen inersia dan drag yang ditunjukkan pada gambar 6. Tampaknya gaya total dapat diturunkan dengan kombinasi linear gaya inersia dan drag. Dua persamaan diperlukan untuk menentukan nilai yang sesuai untuk dua koefisien yang tidak diketahui Cm dan Cd. Di sini, lokasi untuk gaya maksimum dan minimum dipilih untuk diselesaikan koefisien. Koefisien tetap kemudian disubstitusikan ke persamaan 10 atau 11. Untuk memperkirakan evolusi temporal gaya yang diberikan pada silinder, evolusi temporal gaya secara langsung dihitung dan yang diperkirakan dengan persamaan Morrison yang dimodifikasi untuk kepadatan yang berbeda. Ketinggian langka ditunjukkan pada gambar 7. Selanjutnya, hasil dalam persamaan Morrison untuk bilangan Reynolds. Dalam penelitian ini, koefisien yang disimpulkan oleh serap kaya adalah
sekitar CM-nya yaitu 1,8 dan CD-nya sama dengan 0,6 yang sangat berbeda dari yang diperoleh dalam penelitian ini. Ini menarik untuk dicatat bahwa meskipun skenario aliran yang berbeda dipelajari dengan rumus empiris yang berbeda digunakan. Koefisien diturunkan dalam penelitian ini termasuk dalam kisaran yang disimpulkan oleh Sarkaya. Inersia koefisien Cm berada dalam kisaran dari sekitar 0,6 sehingga 1,95 hingga 1,95 dan hambatan koefisien CD berada dalam kisaran dari sekitar 0,5 hingga 2,0. Akhirnya, koefisien kolerasi untuk dihitung dan diperkirakan gaya dan deviasi standar untuk pemberdayaan antara 20S dan 40 detik digunakan untuk mengevaluasi kualitas gaya yang diprediksi. Oleh modifikasi persamaan Morrison seperti yang ditunjukkan pada tabel 1, kisaran ini dipilih sebagai gelombang mengikuti skala pendek, gelombang mengikuti skala mengikuti kriteria D per L kurang lebih sama dengan 0,15 tidak dapat dipenuhi. Bisa jadi terlihat dengan konsep inersia dan drag turunan yang sesuai, kekuatan yang dihitung secara langsung, dan yang diperkirakan oleh Morrison yang dimodifikasi persamaan sangat berkorelasi. Kesimpulan, studi ini menunjukkan bahwa persamaan original Morrison tidak dapat memprediksi gaya yang diinduksi oleh gelombang soliter internal pada silinder sirkuler. Setelah memodifikasi persamaan Morrison dengan memasukkan percepatan total dalam suku inersia, masih mungkin untuk memperkirakan gaya dengan kombinasi linear dari komponen inersia dan drag. Studi eksperimental dan numerik lebih lanjut diperlukan untuk menyelidiki ketergantungan koefisien inersia dan drag pada silinder konfigurasi dan parameter gelombang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya dan teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.